Shalom pemirsa AWR Borneo. Hari ini kita akan membahas tentang masa depan jantung sehat. Kalau kita buka di Alkitab kita di Amsal 4 ayat 23 tertulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancarlah kehidupan. Ayat ini sangat menarik kalau kita baca dalam bahasa Inggris, karena dalam bahasa Inggris tertulis bukan hati yang tertulis tapi heart, jantung. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, Proverbs 4:33, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Jadi dalam bahasa Inggris kita ini jagalah jantungmu, karena segala sesuatu akan mengalir dari situ. Jadi jantung itu adalah suatu organ yang luar biasa, organ mesin terkuat yang ada di dunia. Kenapa? Karena kita ingat bahwa jantung itu berdenyut dengan kecepatan 70 kali per menit. Itu setiap kali dia memompa, dia akan memompa sekitar 70 cc darah dalam satu kali denyutan. Nah, artinya dalam 1 menit dia akan memompa darah sebanyak 5 liter dalam 1 menit saja. Nah, darah ini dipompa itu melalui 100.000 kilometer pembuluh darah di dalam tubuh Anda. Artinya jantung memompa darah sekitar kira-kira 2 kali keliling dari dunia setiap denyutan. Dan jantung itu berdenyut sekitar 100.000 kali per hari. Jadi sepanjang kita hidup, jantung kira-kira berdenyut 2,5 miliar kali sepanjang kita hidup. Artinya jantung itu memompa lebih dari 227 juta liter darah seumur hidup kita. Jadi ini adalah suatu mesin yang luar biasa yang Tuhan ciptakan untuk kita. Tapi permasalahannya adalah di Indonesia dan di dunia bahwa ternyata sekarang ini penyakit sudah mulai bergeser. Kalau dulu tahun 1990, tahun 2000 kita masih sering menghadapi penyakit-penyakit menular. Tapi pada saat-saat ini justru penyakit-penyakit yang tidak menular semakin tinggi. Seperti penyakit stroke, penyakit jantung, penyakit pembuluh darah. Justru semakin lama dia akan semakin banyak. Jadi kita harus lihat bahwa ada perubahan juga dari penurunan usia diagnosis penyakit jantung. Jadi kalau sekitar 10 tahun yang lalu rata-rata pasien yang menderita penyakit jantung itu berusia sekitar 48 sampai 49 tahun. Tapi ternyata di tahun 2023 hanya jeda 10 tahun saja rata-ratanya sudah turun sebanyak 5 tahun. Artinya rata-rata penyakit jantung saat ini itu diderita orang-orang berusia 43 sampai 44 tahun saja. Semakin lama semakin muda. Kita harus belajar bagaimana memahami gejala penyakit jantung. Jadi penyakit jantung itu memang keluhan yang bisa muncul adalah nyeri dada. Tapi tidak hanya itu, masih ada gejala-gejala yang lain yang mungkin bisa muncul. Apa saja? Misalnya sesak nafas, misalnya pusing yang tidak diketahui penyebabnya, irama jantungnya berdetak yang tidak normal, kemudian kelelahan yang ekstrim. Kemudian pada beberapa pasien gejala yang muncul hanya berupa nyeri rahang saja. Jadi tidak hanya nyeri dada saja, dan nyeri dadanya pun tidak hanya ada di dada sebelah kiri saja. Karena posisi nyeri dada bisa berubah, dia bisa menjalar ke atas, bisa menjalar ke lengan, bisa tembus ke belakang, ke punggung, bahkan dia bisa nyeri di ulu hati yang menyerupai sakit mah. Jadi kelompok-kelompok seperti apa saja yang berisiko? Yang pertama adalah laki-laki dengan usia di atas 45 tahun dan perempuan di atas usia 55 tahun. Jadi pada kelompok usia ini memang lebih berisiko. Yang kedua, perokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Yang tiga, memiliki hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dengan definisinya berarti tekanan darah Anda di atas 140/90. Kemudian yang keempat, memiliki kolesterol tinggi, di mana jumlah kolesterolnya lebih dari 200, LDL lebih dari 190, HDL-nya kurang dari 35, atau trigliseridnya lebih dari 250. Kemudian pasien-pasien dengan berat badan yang berlebih, lebih dari 23. Pada perempuan, jika Anda pada saat hamil pernah memiliki gula darah tinggi, maka resiko penyakit jantung juga lebih tinggi. Jadi faktor resiko penyakit jantung apa saja? Kita bisa membagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor resiko yang tidak dapat diubah. Yang kedua adalah faktor resiko yang dapat kita ubah. Faktor resiko yang tidak dapat kita ubah misalkan usia, riwayat keluarga, jenis kelamin. Kita kan tidak bisa membuat diri kita lebih muda. Kita tidak bisa memilih orang tua kita punya riwayat penyakit jantung atau tidak.
Tapi kita bisa mengubah faktor risiko tertentu, misalnya merokok. Kita bisa memilih untuk berhenti merokok. Kelebihan berat badan, kita bisa memilih untuk mengendalikan berat badan kita. Serta pola makan yang tidak sehat, kita juga bisa memilih untuk kita pola makan kita bisa menjadi lebih sehat. Terutama dengan hipertensi dengan kencing manis atau diabetes. Kenapa? Karena 1 dari 3 orang dewasa di Indonesia ternyata menderita darah tinggi dan 1 dari 10 orang di Indonesia menderita diabetes. Padahal 80% dari kasus dengan penyakit jantung adalah pada orang-orang yang memiliki kencing manis dan hipertensi. Permasalahannya adalah sebagian besar orang dengan tekanan darah tinggi itu tidak memiliki resiko. Itu yang berbahaya. Padahal hipertensi atau tekanan darah tinggi itu akan menebalkan dari dinding pembuluh darah Anda sehingga lumennya atau ruangan di dalam pembuluh darah Anda itu mengecil. Sementara pada diabetes, gula darah yang tinggi itu akan mengentalkan darah dan merusak dinding pembuluh darah Anda sehingga dia akan membuat pembuluh darah Anda lebih rentan. Sehingga ini memudahkan sekali terjadinya komplikasi seperti gagal jantung, stroke, kerusakan ginjal, bahkan hingga kebutaan. Jadi kita penting untuk melakukan pemeriksaan rutin, pemeriksaan dini. Apa saja? Pemeriksaan tekanan darah, kolesterol, gula darah. Dan yang harus lebih sering diperiksa adalah orang-orang dengan riwayat keluarga yang memiliki penyakit jantung dan orang-orang yang memiliki gaya hidup yang tidak sehat. Jadi memang harus rutin kita lakukan pemeriksaan. Pola makan sehat penting sekali untuk kita jaga. Kurangi makanan yang berlemak, kurangi makanan yang tinggi garam, perbanyak sayur dan buah dan serat. Olahraga teratur, 30 menit aktivitas fisik per hari saja. Kemudian kita harus berhenti dari aktivitas yang buruk seperti merokok, kemudian alkohol, manajemen stres dan tidur yang cukup. Dari pencegahan penyakit jantung ini, apa persamaan di antara semuanya? Persamaannya ada dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Yaitu bahwa buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Jadi yang terpenting adalah bagaimana cara kita penguasaan diri kita. Resiko dapat kita kurangi dengan kita mengurangi garam, dengan olahraga aktif, dengan menghindari rokok. Kita memilih pola makan yang sehat, menjaga berat badan kita, mengurangi alkohol. Atur pola makan kita dengan mengurangi gula dan garam, perbanyak buah-buahan dan sayuran, perbanyak protein dan lemak dalam jumlah yang cukup. Jadi kita sebagai gereja, kita bisa bersama-sama membentuk kelompok untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Kita bisa membuat kelompok senam bersama, arisan sayur, olahraga bersama. Kemudian kita juga bisa mengadakan kolaborasi dengan tenaga medis. Misalnya kita bisa melakukan pemeriksaan kesehatan gratis setiap 3 bulan. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai suatu komunitas bersama untuk menjaga penyakit jantung. Yang terakhir, saya mau mengutip satu Alkitab dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi marilah kita menjaga jiwa kita dan badan kita sehingga kita baik-baik dan sehat-sehat selalu. Terima kasih.